Mana lebih baik, hukum Allah atau hukum buatan manusia? Mana lebih baik, KUHP peninggalan Belanda daripada Al-Quran? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا النبي ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bertakwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 hari yang lalu 17 Agustus 2020 Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Apakah sudah merdeka Indonesia? Nah, ini perlu dijawab. Makanya kalau kita lihat di dalam kamus, arti merdeka maksudnya adalah bebas. Bebas apa maksudnya? Di sini dijelaskan bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya. Bagaimana menurut Islam kalau seumpama menghambakan diri? Makanya kita lihat di dalam Al-Quran. Kenapa patokannya Al-Quran? Karena kita Muslim. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itulah yang benar. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku, kata Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi faktanya di Indonesia bagaimana? Kalau katanya sudah merdeka, apa kabar rakyat Indonesia? Apa kabar rakyat yang kelaparan? Saya membaca di situs 22 juta rakyat Indonesia kelaparan. Seharusnya kalau sudah kita katakan Indonesia, maka orang luar negeri pun tahu bahwasanya Indonesia itu kaya raya luar biasa. Di dalam situs kitacerdas.com dikatakan bahwasanya tambang emas dan tambang-tambang yang lain banyak sekali di Indonesia. Ada berapa dikatakan di sini? Ada 8. Apa saja itu? Minyak bumi, batu bara, tambang emas, timah, biji besi, tembaga, intan, nikel. Ada 8 ini tambang. Ini masih bicara tambang, belum lagi hutan yang luas. Hasilnya entah kemana, nggak tahu kita. Belum lagi hasil dari laut. Ini masih bicara tambang, hasil dari bumi. Kalaulah katanya sudah merdeka,
seharusnya rakyatnya itu sejahtera, tidak dijajah. Memang benar kita tidak dijajah lagi dalam hal fisik. Tak ada lagi kita lihat Belanda memerangi kita. Tak ada lagi Jepang lagi memerangi kita pakai pistol, pakai senjata. Memang benar. Tapi kita dijajah dengan ekonomi. Kita dijajah dengan undang-undang sekuler. Ini apakah sudah dikatakan merdeka? Ternyata tidak. Kalau sudah merdeka, seharusnya tak ada yang kelaparan, sejahtera. Buktinya ada ini, hasil dari bumi diserahkan. Tapi anehnya, sudah banyak kekayaan alam, masih juga berharap mengeruk uang rakyat. Apa buktinya? Menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan tarif BPJS, menaikkan pajak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Ternyata terbukti ini ayat Allah ini. Kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Kita serahkan. Hukum itu dibuat oleh manusia, ditunjuk manusia. Yang namanya manusia pasti dia membuat aturan sesuai dengan hawa nafsunya. Apalagi dia kalau kampanye kan mengeluarkan duit. Kalau dihitung gajinya nggak akan balik. Maka dengan cara apa dia supaya balik modal dan juga dapat untung? Dengan membuat undang-undang yang menguntungkan bagi dia. Dan ini fakta. Tidak mau memakai hukum Allah. Makanya hukum itu cuma dua saja. Apa itu? Ada hukum Allah, ada hukum jahiliyah. Kalau dulu di masa Rasulullah masih hidup, belum tegak daulah Islam di Madinah, maka hukum itu dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka yang berkuasa, mereka membuat aturan, suka hati mereka. Tapi ketika tegak daulah Islam di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah memakai hukum Allah, bukan hukum buatan manusia. Mana lebih baik? Hukum Allah atau hukum buatan manusia? Mana lebih baik? KUHP peninggalan Belanda daripada Al-Quran? Oh, pasti kita kalau mengaku orang yang beriman, hukum Al-Quran lah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Bagi orang-orang yang yakin. Quran surah Al-Maidah ayat 50. Jadi kalau orang yang yakin itu, orang yang beriman itu, pasti dia mengatakan hukum Allah lebih baik daripada hukum jahiliyah, hukum buatan manusia. Kenapa ya? Setiap tahun masih ada pemilihan-pemilihan. Dipilihlah, oh buatlah undang-undang yang bukan undang-undang buatan Allah, kalian buat sendiri. Dan ini sudah terulang kembali. Masih percaya kita kepada mereka? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengingatkan siapapun mereka di atas, terapkan hukum Allah. Terapkan. Kenapa? Karena pedoman kita bukan Aristoteles, bukan orang-orang kafir barat. Pedoman kita, siapa pedoman kita, tuntunan kita? Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah mengurusi umat di Madinah Al-Munawwarah? Seharusnya itu dicontoh oleh pemimpin. Bagaimana Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memimpin ketika di dalam Islam di Madinah, di dalam pemerintahan Islam, maka seperti itulah yang seharusnya dicontoh, bukan yang lain. Ini enggak, kita sudah dijajah oleh Belanda, masih mau KUHP peninggalan Belanda. Jadi kita masih terjajah, baru di amandemen. Siapa yang mengamandemen? Mereka lah itu yang duduk di kursi itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghambakan diri itu tidak hanya bersujud kepadanya. Kita tidak bersujud kepada mereka, karena diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim.
ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Quran surah At-Taubah ayat 31. Mendengarkan ayat ini, ada seorang bernama Adi bin Hatim. Dia mengatakan bahwasanya orang-orang di masa itu, Bani Israel, Yahudi ataupun Nasrani itu tidak bersujud kepada mereka, tidak menyembah para pendeta dan rahib mereka. Maka dijawab sama Rasulullah bersabda, akan tetapi jika para rahib dan pendeta mereka menghalalkan sesuatu untuk mereka, maka mereka pun menghalalkannya. Dan jika para rahib dan pendeta itu mereka mengharamkan sesuatu atas mereka, maka mereka pun mengharamkannya. Itulah wujud penyembahan mereka kepada para rahib dan pendeta mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi menghambakan diri itu tidak hanya bersujud, menyembah, tidak. Tapi apa yang dihalalkan oleh manusia itu padahal haram kata Allah. Jadi kita mengiyakan, iya halal. Kemudian mereka mengharamkan, halal kata Allah, haram kata mereka. Kemudian manusia ini mengiyakan, maka itu sudah dikatakan menghambakan diri. Kita tidak boleh. Faktanya sekarang di Indonesia, ini harus disampaikan ini. Riba itu haram. Menurut siapa? Menurut Allah. Tapi Indonesia ini berhutang pakai riba. Apakah ini tidak bertentangan dengan hukum Allah? Bertentangan. Jadi kalau ada manusia mengiyakan ini, maka dia sedang menghambakan dirinya dengan kepada manusia. Kemudian ada yang diwajibkan, zakat contoh. Zakat itu diwajibkan oleh Allah, tapi di Indonesia ini mubah. Mau zakat kau boleh, mau enggak juga silahkan. Buktinya enggak ada di undang-undang. Zina itu haram kata Allah, tapi di Indonesia ini halal, silahkan, asal kau suka sama suka. Kemudian tambang emas itu kalau dalam Islam, tambang-tambang yang lain itu seharusnya dikelola oleh negara dalam Islam, dalam syariat Islam. Kemudian hasilnya diserahkan kepada rakyat. Tapi Indonesia tidak. Mana kita dapat itu hasil tambang emas? Dapat kita? Tak ada. Kepada siapa diberikan? Kepada asing dan asing. Padahal itu diharamkan dalam Islam. Kenapa diberikan kepada orang lain yang bukan rakyat Indonesia? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, kalau kita menerapkan hukum Allah, insya Allah kita akan sejahtera. Kita akan merdeka yang sesungguhnya. Inilah merdeka yang sesungguhnya. Taat kepada hukum Allah, hanya mengabdikan diri kepada Allah. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.